Di bumi kita saat ini, kita dapat menemukan banyak sekali beragam kehidupan. Dari jerapah yang menjulang tinggi, burung elang yang gagah, sampai cumi-cumi raksasa di dasar laut. Tapi, coba bayangkan seandainya kita menarik waktu mundur ke belakang sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Bumi ini berbeda sekali dengan yang kita lihat sekarang. Bumi kita saat itu masih batuan tandus dan belum ada kehidupan. Lalu, bagaimana kehidupan bisa ada? Pertanyaan ini adalah salah satu misteri terbesar yang belum terpecahkan dalam dunia sains. Dan hal ini sangat penting untuk memahami tentang semua makhluk hidup serta kehidupan di bumi saat ini. Satu hal yang banyak disepakati oleh para ilmuwan adalah bahwa alam semesta dimulai dengan misteri lain. Ya, Big Bang. Sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, alam semesta kita meledak menjadi ada dan dengan cepat mengembang. Selama jutaan tahun, materi alam semesta ini mendingin dan menggumpal, membentuk bintang dan planet serta benda-benda langit yang kita kenal sekarang. Sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, bumi terbentuk dari awan debu yang mengelilingi matahari muda kita. Bumi awal adalah tempat yang panas dan ganas, yang ditutupi oleh gunung berapi, dan terus-menerus dibombardir oleh asteroid dari luar angkasa. Tidak ada tempat bagi kehidupan untuk berevolusi. Saat planet kita perlahan mendingin dari kelahirannya yang berapi-api, air mulai terbentuk di permukaannya. Air menciptakan kolam berkuah yang penuh dengan unsur-unsur kimia seperti karbon, nitrogen, dan fosfor. Para peneliti berpikir bahwa lingkungan yang panas akan membantu unsur-unsur ini untuk bergabung dan membentuk zat-zat penting bagi kehidupan. Pada tahun 1871, ada ilmuwan bernama Charles Darwin mengemukakan bahwa dengan penambahan sedikit energi, molekul-molekul sederhana dapat bergabung untuk membuat molekul yang lebih kompleks dan bahkan sel-sel hidup. Fakta utamanya adalah bahwa semua makhluk hidup di planet ini saling terkait, dan makhluk yang lebih dekat hubungannya memiliki banyak ciri yang sama. Alih-alih sekumpulan organisme berbeda yang muncul secara terpisah, spesies berevolusi atau berkembang dari jenis makhluk hidup yang lebih tua. Dengan menelusuri pohon keluarga ini, hingga ke awal, kita seharusnya dapat menemukan leluhur bersama dari semua kehidupan. Hingga saat ini, diyakini Last Universal Common Ancestor atau LUCA adalah organisme purba bersel tunggal yang dianggap sebagai nenek moyang bersama dari semua bentuk kehidupan yang ada saat ini di bumi. LUCA bukanlah organisme pertama yang hidup di bumi, tetapi merupakan titik percabangan terakhir dalam pohon kehidupan yang menghubungkan semua organisme hidup saat ini. LUCA memiliki DNA. Energi didapatkan LUCA dari lingkungannya, menggunakan unsur-unsur utama seperti karbon dan air untuk bertahan hidup. Para ilmuwan telah menemukan fosil sederhana yang dipercaya adalah LUCA yang hidup 3,7 miliar tahun yang lalu. Masih ada misteri utama yang belum terpecahkan, yaitu apa sumber energi yang mendukung asal mula kehidupan awal. Peneliti awalnya mengira bahwa sumber energi ini mungkin berasal dari matahari atau percikan petir. Namun penemuan tahun 1977 mengenai ventilasi hidrotermal di dasar laut mengungkapkan bahwa energi yang mendukung kehidupan awal mungkin berasal dari air super panas yang penuh dengan mineral yang memancar dari bawah permukaan laut. Energi ini mungkin menyediakan lingkungan yang cocok untuk perkembangan kehidupan awal.
Artinya, daripada menganggap bahwa kehidupan pertama kali muncul di permukaan bumi yang terkena sinar matahari, para ilmuwan sekarang lebih cenderung percaya bahwa kehidupan kemungkinan besar berkembang di tempat-tempat yang lebih terlindung dan stabil, seperti di sekitar ventilasi hidrotermal yang menyediakan sumber energi kimia dari air panas yang penuh mineral. Ada teori lain yang menyatakan bahwa kehidupan mungkin tidak berkembang di bumi, melainkan dibawa oleh asteroid dari luar angkasa. Teori ini dikenal sebagai panspermia, mengusulkan bahwa mikroorganisme atau bahan kehidupan mungkin datang ke bumi melalui meteorit atau komet. Meskipun teori ini tidak sepenuhnya menjawab misteri asal-usul kehidupan, penemuan planet-planet baru di luar tata surya kita bisa memberikan wawasan penting. Jika kita menemukan kehidupan di planet lain, hal itu dapat membantu kita untuk memahami bagaimana kehidupan bisa muncul dan berkembang, baik di bumi maupun di tempat lain di alam semesta ini. Penemuan semacam ini dapat memberikan petunjuk tentang kondisi dan proses yang diperlukan untuk kehidupan, dan memperluas pemahaman kita tentang bagaimana kehidupan bisa ada di berbagai lingkungan kosmik. Hingga saat ini, kehidupan di planet lain belum ditemukan, meskipun para ilmuwan telah menemukan banyak eksoplanet atau planet yang berada di luar tata surya kita, dan beberapa di antaranya berada di zona layak huni, atau daerah di sekitar bintang mereka, di mana kondisinya memungkinkan mendukung adanya air dalam bentuk cair. Tapi bukti langsung kehidupan belum sepenuhnya ditemukan. Namun ada beberapa penelitian yang mencari tanda-tanda kehidupan di tempat-tempat lain di tata surya kita, seperti di Mars, bulan-bulan es seperti Europa, yaitu bulannya Jupiter, dan Enceladus, itu bulannya Saturnus, serta atmosfer planet dan eksoplanet. Misi seperti Mars Rover dan teleskop ruang angkasa seperti James Webb Space Telescope terus mencari tanda-tanda kehidupan, baik di dalam bentuk mikroba atau tanda-tanda biokimia yang dapat menunjukkan adanya kehidupan. Meskipun belum ada bukti konklusif tentang kehidupan di planet lain, penelitian dan eksplorasi terus berlanjut, dan setiap penemuan baru tentang planet atau bulan yang memiliki kondisi yang mendukung kehidupan dapat membawa kita lebih dekat pada jawaban pertanyaan kita, yaitu dari mana kehidupan ini berasal. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Agung Firmansyah dari Tongsis Fisika.